Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kali ini kita akan memperhatikan seorang syarifah. Ini saya itu sudah familiar dengan wajah beliau semenjak di Metro TV ya. Dulu itu Metro TV channel favorit lah sama TV One itu kan waktu semasa kuliah itu. Nah, beliau itu salah satu presenter di situ. Dan saya baru tahu juga bahwa beliau itu ternyata syarifah ya. Baru tahu kapan? Ya baru tahu kemarin atau mungkin bahkan sesaat sebelum video ini dibuat ya. Karena ada rame-rame tuh beliau ini membuat puisi ya. Kemudian kok banyak orang yang marah-marah. Dan orang yang marah-marah itu pola berpikirnya sudah kelihatan. Mereka itu ada pada posisi mendukung Pak Jokowi ya, itu garis keras begitu ya. Pokoknya apapun yang Pak Jokowi lakukan itu gak bakalan salah di sisi mereka, gak bakalan salah. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang mendukung tesisnya Pred Ki Imad di dalam membatalkan Majma' Alwi, yang mana kebetulan begitu beliau ini siapa ini? Syarifah Rahma Sarita ya. Beliau ini adalah agak oposan begitu ya, agak oposisi. Yang mana beliau ya kebetulan syarifah. Jadi akhirnya tatkala beliau itu mengeluarkan statement yang kontroversi, kena bulian semua. Malah disambung-sambungkan sama siapa itu? Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan. Nah ini mohon dikoreksi apabila saya salah ya, bahwa beliau itu betul syarifah atau bukan, dari Ba'alwi atau bukan. Cuman yang saya tahu informasinya ya beliau itu termasuk dari Bani Ba'alwi. Nah sebelum masuk ke situ ya, ini ada pola yang mengerikan dari Jokowers itu, yang mana saya rasa gitu ya, saya rasa pola seperti ini tidak sehat. Dalam pengertian bahwa orang-orang yang memilih presiden siapapun itu ya, termasuk ya orang yang memilih Pak Jokowi, kemudian ada kekurangan yang keluar dari yang bersangkutan, dan masa sih itu tidak dilihat begitu ya dari beberapa aspek. Itu Pak Jokowi itu meninggalkan banyak sekali noda. Itu banyak sekali noda, masa tidak terlihat. Nah, seharusnya ini yang pertama kali yang menjadi garda terdepan untuk mengoreksi, katakanlah minimal untuk menaikkan tension kepada yang memegang kekuasaan sekarang, untuk setidaknya mengaudit apa-apa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh mantan presiden kita Bapak Joko Widodo. Dan saya tidak mengatakan apapun ya, karena tidak ada proses hukum ya, mau bagaimana kita mau ngobrol apa. Cuman sebagai rakyat ya kita bisa merasa kecewa, kita juga bisa merasa bangga terhadap pemimpin kita begitu. Nah ini kita akan lihat ya, saya sudah melihat puisinya, cuman kok yang bersangkutan ini tidak menyebutkan nama Pak Jokowi sama sekali. Tetapi orang-orang yang mendukung Pak Jokowi kok baper begitu ya. Kita saksikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Sebentar, ini judul puisinya sangat memantik emosi ya. Anjing kurap. Pagi tadi di pinggir kali ada anjing kurap berlari ke sana kemari dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Nah ini mulai, ini mukodimahnya ya. Mukodimahnya melihat anjing kurap, kemudian ada rasa iba, ada rasa kasihan, dikasih roti, kok malah dia menampakkan rasa terima kasih begitu. Jadi kenapa anjing kurap itu harus dibenci? Dia itu tidak pernah berbohong. Ya karena berbohong itu memang sifat dari perkataan. Jadi apabila perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu berbohong. Ya semua hewan ya dalam pengertian selain manusia itu tidak akan berbohong begitu. Nah ini kan untuk memancing rasa ya. Karena salah satu dari
fungsi dari puisi itu untuk membangkitkan emosi. Itu ada tuh kalau di dalam mantik itu apa? Syair ya. Tiba-tiba saja aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati. Semua dikorupsi. Oke, ini dari anjing kurap. Kemudian kenapa harus dibenci? Karena anjing kurap ini tidak pernah berbohong. Kemudian jadi ingat kepada mantan pejabat yang banyak sekali berbohong. Nggak nyebutin nama loh beliau ini ya. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Oke. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Wow, ini siapa yang dimaksud itu? Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Oke. Dengan uangnya semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi. Oke. Dasar NPD. Ada ini ada. Maunya Sebentar selalu ya, itu ada NPD apa? Nah, NPD itu narsistik narsistik apa sih namanya itu? Ya disorder lah ya. NPD bukan NSD, NPD. Narcissistic Personality Disorder. Itu salah satu penyakit jiwa ya. Yang mana sudah pernah saya bahas, itu adalah spektrum dan hampir semua orang punya NPD ini begitu. Nah, kalau yang dimaksud oleh Syarifah Rahma ini siapa? Ya, saya tidak bisa memastikan. Sebentar kita mundur dulu 10 detik ya. dengan uangnya semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi. Dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Negeri anomali. Oke, itu selesai ya puisinya. Ini tiba-tiba marah-marah tuh orang-orang yang pro kepada Pak Jokowi ya. Malah sampai ada yang bikin puisi sanggahan. Itu nama channelnya apa ya? Saya lihat itu brojo-brojo apa gitu lupa. Dan itu tidak berkelas ya, karena memang menampilkan foto yang bersangkutan, yaitu Syarifah siapa tadi? Rahma ya, Rahma Sarita. Kemudian menyerang begitu ya, menyerang secara frontal. Nah, itu tidak dilakukan. Jadi harus diingat bahwa Syarifah di sini tidak menunjukkan foto siapapun. Dalam pengertian dia itu menyindirnya kemana. Nah, cuman kalau misalkan pilihan diksinya, kemudian susunan dari apa yang beliau jadikan puisi ini terlalu terlalu jelas sampai kok bisa begitu orang-orang itu menyangkakan bahwa puisinya Syarifah Rahma ini menuju kepada satu individu pribadi, yaitu Pak Jokowi, yang mana padahal beliau sendiri tidak menyebutkan apapun. Jadi beliau itu tidak menempelkan foto, beliau tidak menyebutkan nama, tapi orang-orang ini kok marah-marah sama beliau ini. Nah, jadi ala kulli halin kadang begitu ya, di dalam ilmu mantik itu tatkala berbicara atau berpikir, dia itu harus jelas antara maudhu dan mahmulnya. Jadi apabila kita itu membicarakan sesuatu atau kita membicarakan seseorang, yang dibicarakannya itu harus jelas. Karena apa? Karena mantik itu dari awal dia adalah alat untuk mengetahui pola pikir agar kita itu terhindar masuk ke dalam pola pikir yang salah. Yang mana pola pikir yang salah itu 99% akan mengakibatkan kepada natijah atau kesimpulan yang salah. Nah, sedangkan di dalam syair
yang mana termasuk di dalamnya nanti itu puisi. Jadi salah satu burhan ya yang suka dipakai oleh manusia itu diantaranya syair. Nah syair ini dia bukan untuk berpikir jernih tetapi untuk menghasut emosi begitu. Memang ini tujuannya dari syair. Nah makanya syair itu suka tidak jelas maudhu mahmulnya itu apa. Lah cuman saya melihat begitu ya, ada tujuan tersendiri dari syair ini, yaitu untuk menguji sedalam katakanlah kesadaran komunal kita. Nah berarti kan di sini ada kesadaran komunal ya, bahwa orang-orang yang disebutkan tadi, bukan orang-orang, sifat-sifat yang disebutkan tadi, yaitu banyak kebohongannya, malah pura-pura kuliah di universitas ternama, dia yang berbohong kok malah dia yang lapor ke polisi, itu langsung tertuju kepada satu individu tertentu minimalnya menurut orang-orang yang menghujat beliau ini, menghujat Syarifah ini. Nah ini mengangkat atau mengungkapkan kesadaran komunal yang ada di kita. Dalam pengertian berarti sifat yang tadi disebutkan itu sangat terasa ada pada diri orang yang mereka bela ya. Itu sangat terasa. Jadi tersinggung begitu, tersindir. Nah, tersindir ini karena memang akal komunalnya atau akal bawah sadarnya itu sudah tertanam sifat-sifat yang disebutkan ini, sehingga tatkala Syarifah Rahma ini menyebutkan sifat-sifat mantan pejabat dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, orang-orang langsung berkata, oh ini pasti kepada titik-titik begitu. Yang mana which happens to be mereka yang marah-marah itu, saya lihat itu ya ada si KBN Nusantara itu termasuk juga yang marah-marah. Itu kan ya Projo Jokowi, kemudian dia juga namanya itu pembatal Ba'alwi, kemudian ada Brojo itu yang nanti nggak tahu saya nama channelnya apa itu lupa. Itu juga sama ya. Jadi orang-orang itu aja yang tersinggung atas apa yang dikatakan oleh Syarifah Rahma ini. Padahal sifat-sifat yang disebutkan tadi bisa jadi ada pada orang lain begitu padahal. Tapi orang-orang itu saking sudah tertanam bahwa memang sifat ini setidaknya ramai begitu pada diri yang disebutkan tadi, bagi orang-orang yang merasa tersinggung dengan puisinya Syarifah ini, itu marah-marah sampai bawa-bawa Rahma, sudah bukan menyindir lagi itu. Jadi sindiran sudah tidak dibalas dengan sindiran, tetapi sindiran sudah dibalas dengan hujatan begitu. Nah, kalau misalkan Pak Jokowinya yang dihujat secara langsung begitu, ini saya nggak kebayang itu nantinya bakal jadi hujatan atau bakal jadi pidana begitu ya. Ya saya nggak tahu lah itu. Nah ini mudah-mudahan ada refresh dulu sedikit ya, karena biasanya kita itu membahas agak berat. Sekarang kita bahas puisi lah. Mudah-mudahan ini jadi refreshing dulu sebentar. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.